Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus pariwisata di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Olah TKP dilakukan di Tol Pemalang kilometer 312B arah exit Tol Gandulan pada Minggu siang. Analisis dilakukan menggunakan teknologi 3D scanner dan drone untuk merekonstruksi kronologi terjadinya kecelakaan yang menyebabkan 4 orang meninggal. Polisi juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait peristiwa ini. Dan untuk supir apa ada penetapan atau sudah bisa diperiksa? Untuk supir masih berproses, kita dapat akan diolah oleh tim PA Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek. Berapa hari mungkin biasanya? Ya masih butuh beberapa hari itu mendapatkan hasil. Dan untuk supir apa ada penetapan atau sudah bisa diperiksa? Untuk supir masih berproses, kita sudah mulai periksa kemarin, kita keterangannya. Mohon bantuan nih. Sebelumnya bus pariwisata yang membawa 34 orang mengalami kecelakaan di Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi di kilometer 312B arah Semarang, Jakarta, tepat di tikungan exit Tol Gandulan, Kabupaten Pemalang. Bus kemudian terguling ke kanan dan menabrak pembatas jalan. 4 orang meninggal dan 19 orang terluka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi tidak dapat mengontrol laju kendaraan saat melintas di tikungan. Kita ke Semarang, Jawa Tengah. Saudara, seorang anak meninggal dunia akibat tenggelam saat bermain di area banjir. Buat pernapasan ada nggak? Angkat. Personel gabungan bencana banjir langsung membawa anak yang tak sadarkan diri ke instalasi gawat darurat. Namun nyawa korban tidak tertolong. Kapolsek Genuk Semarang, Kompol Rismanto bilang korban tenggelam saat bermain di area banjir bersama teman-temannya. Itu lama sekali. Buat pernapasan ada nggak? Angkat. Anak yang diduga korban tenggelam waktu bermain sudah dibawa ke rumah sakit Islam Sultan Agung, tapi dalam perjalanan mungkin kita sudah berusaha maksimal untuk kondisi anak tersebut tidak bisa tertolong. Mengantar korban ke rumah sakit, tapi anak ini bermain-main dengan temannya di daerah Kelurahan Gebang Sari di Jalan Panganan. Banjir yang merendam jalur Pantura, Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah mulai surut. Berdasarkan visual pantauan udara Minggu sore, ketinggian air terus menyusut hingga di bawah 50 cm. Sejumlah bus dan kendaraan kecil yang sebelumnya tidak bisa melintas, kini mulai lalu lalang di 2 lajur, baik jalur menuju Kabupaten Demak maupun ke arah Semarang. Setelah banjir yang merendam permukiman warga di Semarang, Jawa Tengah mulai surut, warga mulai kembali beraktivitas. Aktivitas warga terlihat di wilayah terdampak banjir di Kelurahan Genuk Sari, Semarang, Jawa Tengah. Genangan air yang sebelumnya setinggi 70 cm mulai surut dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Selain merendam permukiman warga, banjir di Semarang, Jawa Tengah juga merendam jalur Pantura Kaligawe. Sejumlah anggota TNI turun ke lokasi banjir untuk membantu aktivitas warga secara bergantian. Mereka membantu menyeberangkan para pekerja, pasien, hingga masyarakat menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan perahu karet.
Menurut Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, penanganan banjir di Kota Semarang sudah terprogram dan masih terus berjalan. Seperti pembangunan tol Semarang-Demak yang memiliki kolam retensi seluas 250 hektar, hingga normalisasi Kali Tenggang. Pada normalisasi Kali Tenggang ini juga termasuk di dalamnya yakni penambahan kapasitas pompa air di Pasar Waru dan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Pompa air Mukti Harjo Kidul. Dan itu tidak ada penambahan kapasitas dari proyek tersebut, dan hari ini juga belum dipasang. Kita berbicara tentang alam. Kalau kemarin timeline dari kementerian dan dalam hal ini BPWS per 1 November untuk pompa yang ada di Tenggang sudah bisa berjalan semuanya. Tetapi ternyata bahwa hujan sudah datang dulu, walaupun sebetulnya hujan ini belum mencapai titik klimaksnya. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Semarang, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Danang Prakoso. Danang, bisa digambarkan kepada kami seperti apa situasi banjir sore ini, khususnya yang melanda wilayah Semarang, Danang? Ya, Cynthia, hingga minggu sore hari ini banjir di kawasan Semarang, terutama di Jalan Pantura Kaligawe dan di beberapa titik seperti di daerah Kecamatan Genuk, mulai berangsur mulai kembali surut. Sejumlah wilayah juga mulai mengering, namun di beberapa titik masih ada genangan, tapi dengan intensitas yang mulai surut yaitu antara 15 hingga 40 cm. Salah satu titik yang terparah ada di kawasan ini yang sedang kita lakukan saat ini, di kawasan Gedung Sari Semarang, di mana ratusan rumah warga masih tergenang meski dalam intensitas air yang tidak tinggi, yaitu antara 15 hingga 40 cm. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang juga terus melakukan upaya pemvalisasi dengan mengoptimalkan 27 pompa di sejumlah titik. Yang kedua adalah pembangunan dapur umum di beberapa kelurahan terdampak untuk membantu meringankan warga. Hingga sore hari ini juga beberapa kelurahan juga sudah mulai surut, terutama di Kelurahan Trimulyo dan Kelurahan Tremboyo Wetan juga sudah mulai surut. Sementara itu untuk di jalur Pantura Kaligawe Semarang, banjir juga sudah mulai berangsur surut, yang dimana pada sore hari ini sudah mulai turun di bawah 50 cm, sehingga sejumlah mobil-mobil kecil seperti mobil pribadi hingga truk kecil sudah berani melintas dan tidak mengalami mogok. Demikian, Cynthia. Ya, Danang, lalu bagaimana dengan penanganan banjir dan seperti apa aktivitas warga hingga sore hari ini, Danang? Ya, hingga sore hari ini sejumlah warga sudah mulai beraktivitas. Jika kemarin beberapa hari mereka tidak mampu keluar rumah karena jalan terisolasi, karena ketinggian air lebih dari 50 cm. Sore hari ini sejumlah warga sudah mulai beraktivitas dengan keluar dengan menggunakan sepeda motor. Mereka berjalan kaki untuk sekedar mencari makan, untuk sekedar beraktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebagian lagi juga mereka sebagian juga melakukan bersih-bersih rumah karena air sudah mulai menyusut. Sementara itu penanganan banjir dari pemerintah Kota Semarang dan tim gabungan dari jumlah instansi terkait juga terus dilakukan upaya pomparisasi, dilakukan dengan menerjunkan lebih dari 27 pompa air yang dioptimalkan di titik banjir dan di kawasan Kaligawe dengan terus 24 jam. Petugas juga dioptimalkan untuk terus memantau bagaimana ketinggian air sehingga banjir bisa diharapkan segera surut. Namun demikian ini sore hari ini juga kondisi cuaca juga sedang mendung, jadi semoga nanti tidak jadi hujan. Kalau nanti hujan ada indikasi akan naik lagi. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Danang Prakoso, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain. Aktivis lintas profesi menggelar aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masyarakat umum, influencer hingga musisi meneriakan kemerdekaan Palestina sekaligus meminta pemerintah untuk tidak menjalin kerjasama dengan relasi Israel. Tak hanya berorasi, aksi juga diwarnai panggung musik hiburan yang membawakan lagu-lagu dengan pesan perdamaian.
Melalui aksi ini, mereka mengajak publik bersuara lantang membela kemerdekaan Palestina. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 869 personel gabungan untuk mengawal aksi damai itu. Artis Bella Fauzi mendesak pemerintah untuk lebih tegas membela kemerdekaan Palestina. Menurutnya, Indonesia harus mengingat sejarah penjajahan dan semakin berpihak pada Palestina. Ia menilai sikap pemerintah tak boleh hanya bersuara di atas kertas. Ia meminta pemerintah untuk tidak menjalin kerjasama apapun dengan Israel sebagai bentuk keberpihakan kepada Palestina. Dan sabar juga ya untuk melihat bendera di akhir nanti. Jadi semoga menormalisasi ya peristiwa genocide dan juga occupation yang terjadi di tanah Palestina itu sama sekali tidak normal, teman-teman. Dan kalau misalnya kita merupakan manusia yang masih punya hati nurani, harusnya emang kita sudah bersuara gitu, bersuara untuk mereka yang terzolimi, bersuara untuk mereka yang berusaha dibungkam. Saudara, Kejaksaan Agung saat ini masih mencari keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kejagung meminta Sylvester menyerahkan diri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, polisi menangkap 2 orang terkait penambangan emas ilegal di Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Eka selaku kepala tambang dan UT pemilik lahan untuk kegiatan tambang. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyebut mereka ditangkap karena melakukan kegiatan tambang mineral batuan bercampur tanah yang mengandung emas tanpa izin. Menurut Kapolres, proses penambangan dilakukan secara manual dengan menggali tanah sedalam 20 hingga 30 meter untuk mengambil batuan yang diduga mengandung emas. Material tersebut kemudian diolah secara sederhana hingga menghasilkan beberapa gram emas murni. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi, diantaranya 33 karung berisi batuan bercampur tanah yang diduga mengandung mineral emas. Modusnya dengan menggali secara manual, membuat lubang sedalam antara 20 hingga 30 meter, kemudian mengambil bongkahan-bongkahan bebatuan. Dan setelah itu dilakukan pengangkatan, pengolahan, dan penyaringan. Didapatkanlah beberapa gram emas. Tentunya pertambangan ini sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan diri dan juga merusak lingkungan. Dan saudara, inilah lokasi penambangan emas ilegal Desa Ridogalih, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Polisi memasang spanduk larangan untuk melakukan aktivitas penambangan. Barisan pondok darurat beratap terpal biru memanjang menjadi saksi aktivitas tambang emas ilegal yang selama ini tersembunyi. Kawasan ini tidak mudah diakses. Polisi yang melakukan operasi penggerebekan harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer menembus hutan. Berita selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Agung menegaskan saat ini jaksa eksekutor masih mencari keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kejagung meminta Sylvester menyerahkan diri dan menjalankan eksekusinya. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan pihaknya belum menemukan Sylvester Matutina. Supriyatna bilang jika Sylvester memiliki etikat baik, seharusnya segera menyerahkan diri dan menjalankan eksekusi. Menurutnya soal upaya hukum peninjauan kembali atau tidak dapat menunda eksekusi. Sylvester Matutina hingga kini belum menjalani hukuman atas vonis 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah pada 2019 lalu terhadap Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala.
kita goyang gemoy aja, oke? Kita tunggu. Sylvester yang jelas jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan dan kita pastinya jaksa eksekutor akan mengambil langkah-langkah hukum yang nantinya akan memberikan kepastian hukum. Kita lihat aja. Kendalanya apa sih Pak sampai belum bisa ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan. Kan di Jakarta Pak katanya Pak ya? Itu kan penasihat hukumnya. Makanya kalau memang benar dan beritikat baik, hadir, laksanakan eksekusi. Perkara yang bersangkutan mau mengajukan hukum PK silakan saja. Tapi eksekusi tidak, PK tidak menghentikan eksekusi ya, tidak menunda. Lalu seperti apa upaya Kejagung mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina? Dan mengapa hingga kini Sylvester belum juga dieksekusi hukuman penjara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Veriska Immanuel. Ariel, jadi apa sebenarnya jadi hambatan Kejagung sampai kini belum menemukan dan juga mengeksekusi Sylvester? Ya Cindy dan saudara, bahwa memang dari Kejagung mengatakan bahwa dari jaksa eksekutor masih mencari keberadaan dari Sylvester hingga saat ini. Dan memang dikatakan masih belum menemui dari Sylvester. Walaupun demikian dari kuasa hukum Sylvester mengatakan bahwa kliennya berada di Jakarta. Dan dalam hal ini juga Kapus Penkum Jakarta, Kapus Penkum Kejagung maksud saya, ia mengatakan bahwa jika memang benar kliennya ada di Jakarta, maka bekerja sama dengan untuk beritikat baik memberikan Sylvester untuk segera dilakukan eksekusi. Namun memang demikian dari Kejagung juga mengatakan tidak akan menghalangi terkait dengan upaya hukum yang jika dilakukan oleh Sylvester terkait dengan adanya PK, tetapi ia tegaskan bahwa dengan adanya PK tidak akan menghilangkan terkait dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejagung. Dan selain itu juga memang hingga saat ini kendala yang dilakukan Kejagung adalah belum menemukan Sylvester keberadaannya sehingga masih belum dapat dieksekusi. Namun demikian dari jaksa eksekutor masih terus mencari keberadaan Sylvester. Dan dalam hal ini juga dari Komisi Kejaksaan terus memantau terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Kejagung agar memastikan setiap langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dan selain itu juga perlu diketahui bahwa Sylvester ini merupakan terkait vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2019 dalam kasus fitnah terhadap Yusuf Kala. Dan selain itu juga memang dikatakan dalam waktu dekat ataupun dalam saat ini masih dilakukan pencarian oleh jaksa eksekutor untuk keberadaan Sylvester Matutina. Cindy. Ariel, tapi menegaskan lagi, apa saja sebelumnya kan sudah pernah ada pernyataan bahwa Sylvester Matutina ini sebenarnya ada di Jakarta, tapi apa yang menjadi ganjalan bagi Kejagung untuk melakukan penangkapan? Ya Cindy dan saudara, bahwa dikatakan dari kliennya mengatakan, maksud saya adalah kuasa hukum yang mengatakan bahwa kliennya berada di Jakarta, tetapi dari Kapus Penkum Kejagung mengatakan memang jika ada di Jakarta maka segera beritikat baik menyerahkan diri untuk ke Kejagung dilakukan eksekusi secara langsung. Yang dimana dalam hal ini juga Kejagung mengatakan tidak akan tetap dari Sylvester jika memang ingin melakukan upaya PK, maka Kejagung tidak akan menghalanginya, tetapi dari eksekusi akan terus berjalan. Dan dalam hal ini juga yang dikatakan bahwa Kejagung hingga saat ini masih belum dapat menemukan. Dan demikian bahwa ia mengatakan kepada kuasa hukumnya jika memang dari kliennya ini berada di Jakarta, maka segera untuk melakukan itikat baik. Namun hingga saat ini Sylvester masih belum dapat hadir di Kejagung, namun dari Kejagung masih tetap untuk mencari dari jaksa eksekutor untuk menemukan Sylvester Matutina. Cindy. Jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Veriska Immanuel, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability.
Indonesia has consistently played a pivotal role in shaping the strategic direction of the region. With its vast reach to dynamic. Tiba di Malaysia, Prabowo Subianto disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance KLCC. Pada momen pembukaan KTT, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Selain Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Malaysia guna menghadiri KTT tahunan ASEAN. Selama di Malaysia, Presiden Trump berencana meningkatkan citranya sebagai negosiator internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara serta mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Kehadiran Trump di KTT ASEAN, lalu apa makna kehadiran Presiden Amerika Serikat Trump di KTT ASEAN serta dampaknya bagi negara-negara di ASEAN? Kita bahas bersama Dina Praptoraharja, praktisi serta pengajar hubungan internasional yang juga founder dari Synergy Policies. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore. Ya Mbak Dina, bagaimana Anda bisa membaca kehadiran Presiden Amerika Serikat di KTT ASEAN? Apakah ini menjadi bagian dari ketegasan Presiden Trump atau sebenarnya Presiden Trump ini hanya ingin merupakan langkah simbolis terkait dengan menandingi Tiongkok? Satu hal yang pasti kita harus lihat dari sudut pandangnya Presiden Trump ya. Kita boleh berpikir dari sisi kita, tetapi Presiden Trump itu juga mengalami sejumlah kebuntuan dalam negosiasi tarif dia dengan banyak negara, termasuk dengan negara-negara Asia. Dengan Cina dia dibantah, dengan India dia dibantah, Jepang, Korea itu juga keras mencoba melawan dan tidak mau ikut dengan terms-terms yang ditawarkan oleh Donald Trump. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan sisi ekonomi misalnya karena negara-negara ASEAN itu sebenarnya banyak juga komponen perdagangannya besar sekali ke Amerika Serikat. Ini momen sangat penting untuk meyakinkan negara-negara ASEAN sebagai satu wadah, cara yang efisien untuk berjumpa sekaligus gitu ya negara-negara Asia Tenggara dan mendapatkan image yang lebih baik gitu. Terus dari sisi ekonomi, dari sisi perdamaian, beliau juga sungguh-sungguh sangat ingin ya kalau saya baca itu menjadi tokoh perdamaian dunia. Dan kita tahu sampai saat ini belum berhasil karena yang terakhir deal yang coba dia broker di Timur Tengah di Israel Palestina gagal. Oke, lalu Mbak Dina, apa yang bisa Anda baca? Apakah ada sesuatu di ASEAN sehingga pemimpin negara adidaya Amerika Serikat ini hadir di sebuah KTT regional sebenarnya? Yang ada di ASEAN itu adalah satu kerjasama yang relatif stabil dibandingkan kerjasama-kerjasama lain yang ada di tingkat global. Saya sebut saja misalnya mitra utama Amerika Serikat selain ASEAN itu adalah Uni Eropa. Uni Eropa sekarang sedang sibuk dengan agenda penguatan pertahanan karena mereka dipaksa lewat kesepakatan dengan Amerika Serikat NATO mengalihkan dana-dana ekonomi mereka untuk kegiatan penguatan pertahanan. Efeknya yang sepertinya tidak disadari oleh Amerika Serikat waktu itu adalah kemitraan dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi tentunya jadi turun kan. Mungkin bidang bidang pertahanan itu ada peningkatan pembelian persenjataan, tapi kan pembelian dari persenjataan tidak langsung bisa memberi makan gitu ya untuk masyarakat di Amerika Serikat. Jadi artinya dia harus mulai memikirkan tempat pertumbuhan lain di dunia yang bisa menyerap produk-produk dari Amerika Serikat. Di Indonesia itu kan termasuk pembeli soybean yang besar ya dari Amerika Serikat.
Oke, lalu di sisi lain, ada tidak sebenarnya keuntungan bagi negara-negara di ASEAN, khususnya mungkin Indonesia, dengan kehadiran Presiden Trump di KTT ini? Keuntungan kita adalah harusnya kita bisa menegosiasikan ulang ya apa yang menjadi tarif yang jomplang di banyak negara ASEAN, ada yang 10%, masih ada yang 40%. Indonesia harusnya juga bisa punya kesempatan untuk bersama-sama dengan yang lain menekankan betapa pentingnya peranan ASEAN sehingga harus turun secara signifikan tarif di kawasan ini di mata Amerika. Mbak Dina, ini dalam kesempatan ini Presiden Trump juga sempat menyapa sejumlah presiden yang hadir di KTT ASEAN. Termasuk salah satunya yang bahkan disebutkan namanya adalah Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada makna khusus terkait dengan kedekatan antara Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo? Saya berpikir kita nggak perlu berpikir terlalu jauh juga soal kedekatan pribadi. Saya lebih melihat bahwa Trump ini sedang mencari momen untuk menunjukkan kepada konstituen dia juga di Amerika Serikat bahwa dia seorang yang dihormati di kawasan Asia Tenggara. Karena di kawasan di Amerika sendiri sebenarnya cukup banyak harapan bahwa Asia itu tetap dijaga kemitraannya ya dengan Amerika Serikat, mengingat potensi pertumbuhan ekonominya masih sangat besar di kawasan ini. Mbak Dina, dengan kehadiran Presiden Trump ini, bagaimana Indonesia harus bersikap untuk tetap menjaga netralitas dan juga sentralitas di tengah tarik-menarik kepentingan antara Tiongkok dan juga kepentingan antara Amerika Serikat? Yang pasti kita tidak boleh hanya mengandalkan spontanitas, tapi betul-betul harus berbasis apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, baik itu bilateral maupun secara kawasan ya regional Amerika Serikat dengan ASEAN, dilihat lagi agendanya supaya off the cuff gitu kalau kita bicara dengan Amerika Serikat itu jangan ini ya keluar dari teks pidato begitu karena begitu banyak item yang sebenarnya sangat strategis untuk diajukan dan itu harus bisa kena ke bukan hanya Indonesia tapi ke semua negara ASEAN. Kita nggak mau kelihatan juga bahwa ini hanya soal Indonesia ya, supaya dukungannya lebih kuat dan forceful ke Amerika juga. Lalu bagaimana Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara Indonesia setidaknya bisa menjadi navigator dan juga memanfaatkan kehadiran negara adidaya Presiden Trump dalam momentum ini? Kalau dilihat dari keketuaan Malaysia yang sebentar lagi akan berakhir ya di bulan November, sebenarnya yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad sejauh ini adalah untuk memastikan ASEAN itu benar-benar di tengah gitu ya, sentral betul di mata pemimpin-pemimpin negara global. Dan beliau sangat aktif dalam hal ini. Hanya saja catatannya, karena ini tinggal 1 bulan, saya melihat bahwa Mahathir Mohamad kemungkinan akan mulai mendorong agenda Malaysianya saja. Berarti Indonesia lah yang punya punya tugas ya untuk menjaga keutuhan yang lain, mengingat juga bahwa di kawasan ini masih ada masalah yang sangat serius antara Kamboja dengan Thailand misalnya. Kemudian juga ada masalah dengan Myanmar, artinya isunya bukan cuma ekonomi. Jangan sampai agenda yang ditawarkan kepada Trump itu melulu hanya soal tarif, walaupun itu penting. Dan jangan sampai negara-negara ini akhirnya bilateral gitu di side meetings gitu ya. Sangat penting bahwa pertemuan yang sifatnya ASEAN +1 dengan Amerika, kemudian nanti summit dan juga East Asian Summit itu agendanya betul-betul ASEAN 10 atau 11 ya sama Timor Leste, itu benar-benar kelihatan nuansanya, jadi bukan sekedar formalitas atau seremonial. Oke, tapi Mbak Dina, Anda bisa membaca ada kepentingan lain tidak dengan kehadiran Presiden Trump dalam KTT ASEAN ini di Malaysia? Kepentingan lain dalam arti global? Negaraan, global, universal? Ya tadi image bahwa Amerika masih punya hubungan baik dengan ASEAN, bahwa Amerika Serikat itu peduli pada ASEAN karena ini wadah kerjasama regional yang sampai sekarang masih relatif efektif gitu ya di kawasan ini dibandingkan dengan mitra tadi di Uni Eropa misalnya. Dan tadi untuk peace plan dia juga kan mau propose ya satu ide untuk Thailand dengan Kamboja.
Cuman masalahnya kan kita tahu itu juga bukan hal yang bisa semalam jadi. Jadi itulah yang makanya saya bilang tadi, kembali lagi ke agenda kita di ASEAN, ada hal-hal yang sebenarnya sudah diprioritaskan, itu juga tetap harus maju. Oke, lalu dalam konteks kerjasama baik itu ekonomi, investasi, ataupun bagaimana menciptakan perdamaian dunia, mana sebenarnya yang lebih menjadi prioritas ataupun alasan utama Presiden Trump hadir di KTT ASEAN ini menurut Anda? Menurut saya ekonomi. Ekonomi, apa yang setidaknya bisa dilakukan Indonesia agar Indonesia bisa mendapatkan setidaknya peran yang cukup besar ataupun keuntungan yang lebih banyak lagi untuk perekonomian? Di bidang perekonomian itu yang harus digenjot ya, kita bukan sekedar menegosiasikan ulang tarif supaya lebih berimbang karena kita pertumbuhan ekonominya itu sangat kritis sebenarnya buat dunia. Kalau pertumbuhan ekonomi di ASEAN itu tidak di atas 5%, itu pertumbuhan global akan melambat dengan sangat signifikan. Jadi sangat penting buat Amerika Serikat memahami cara-cara untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi di sini. Satu, dengan cara tarifnya itu turun supaya kita tetap bisa ekspor ke Amerika Serikat juga ke negara-negara yang lain ya. Kemudian yang kedua, supaya investasi itu juga mengalir ke kawasan ini. Jadi jangan mendahulukan kalau MAGA itu Make America Great Again kan tujuannya adalah membuat investasinya pindah ke Amerika semua kan di tingkat global. Di Amerika itu udah nggak mungkin bisa didorong lebih dari 3% atau 4% bahkan pertumbuhan ekonominya nggak mungkin karena memang sudah berbeda ya. Mereka kan fokusnya di knowledge base, kemudian industri persenjataan dan hal-hal yang sifatnya tersier. Jadi hal-hal yang sifatnya keseharian rata-rata penduduk working class itu justru harus sudah digeser wilayah produksinya ke seperti negara-negara Asia Tenggara. Jadi sangat kritis kita bisa menyampaikan hal-hal seperti itu supaya kelihatan bahwa agenda MAGA itu justru bisa tercapai dengan cara yang berbeda. Oke, Mbak Dina, lalu dengan kehadiran Presiden Trump di KTT ASEAN ini, apakah ini juga menjadi bentuk penegasan Trump bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan negara-negara yang juga sedang menjadi target target diplomatik dari BRICS ini? Kalau soal BRICS kemarin tuh menarik ya karena kita juga baru saja didatangi oleh Presiden Lula da Silva dari Brazil. Sebenarnya dari sisi real, ekonomi yang real, Trump juga paham tidak mudah buat satu kelompok negara yang baru mulai duduk bersama untuk kemudian shifting gitu ya, mengubah rute perekonomian dunia yang tadinya basisnya Bretton Woods, ada IMF, ada World Bank, ADB, kemudian berubah menjadi NDB gitu kan, yang basisnya digerakkan oleh negara-negara BRICS itu nggak mudah. Kemudian dedolarisasi yang digaungkan oleh pemangku kepentingan di Amerika itu juga nggak mudah sebenarnya. Jadi mungkin alasan yang lain adalah untuk ngecek ya sebenarnya relasi antara orang-orang Asia Tenggara, pemimpin Asia Tenggara dengan China misalnya itu seperti apa. Kita tahu bahwa anggota BRICS itu semuanya, hampir semuanya lah, kecuali Brazil, itu mengalami defisit dengan China. India terutama yang paling besar. Jadi bukan hal yang mudah tentunya keluar dari defisit ini. Amerika kan juga mengalami defisit besar ya dengan. Jadi artinya kita punya kesamaan kebutuhan sebenarnya, makanya perlu duduk bareng. Mungkin dia mau cek ya persepsi kita tentang itu gimana, sampai sejauh mana kerjasama negara-negara kawasan kita dengan China juga. Oke, tapi Mbak Dina, Anda bisa membacanya bahwa kedatangan Trump ini juga sebagai bentuk apa? Pertarungan halus ataupun bentuk pengaruh Amerika Serikat terhadap pengaruh dari BRICS itu sendiri? Belum sampai sih, kalau saya pikir karena justru beliau realistis bahwa BRICS itu masih developing, yang dia cari di sini adalah pengaruhnya Cina. Dan kalau dia seorang pebisnis, dia pasti akan membaca dengan cepat gitu ya, apa saja yang dimiliki oleh Cina di sini, kemudian bagaimana pandangan negara-negara Asia Tenggara tentang Cina. Investasi besar di kawasan ini kan tetap datangnya dari China. Perdagangan paling besar di kawasan ini di Asia Tenggara, di ASEAN itu tetap dengan China. Jadi kalau dia mau kembali lagi ke core, misalnya pertarungan antara Amerika dengan China, ya di sini medannya kan, gitu. Jadi awalnya kan beliau berpikir
Trump berpikir bisa memecah belah ASEAN dengan tarif yang berbeda-beda, kemudian negotiating gitu kan. Kenyataannya kan bukan itu, karena dari segi volume perdagangan ASEAN juga beragam. Tapi negara-negara yang jumlah penduduknya besar dan produksinya signifikan buat Amerika Serikat, ternyata juga nggak dengan cepat bisa ekonominya tumbuh di situasi tekanan tarif yang seperti sekarang. Berarti kan yang saya ceritakan tadi ya, di luar dari ASEAN, di Cina, Jepang, Korea, itu India kan juga keras terhadap Amerika. Artinya strategi Trump untuk menekan dunia dengan tarif boleh dikatakan tidak berhasil. Oke. Lalu bagaimana nantinya atau mungkin Indonesia bisa memposisikan diri antara dua blok besar ini? Saya kira dua belah pihak, Amerika dengan Cina ini masih dalam posisi mencari pengaruh yang lebih besar. Cina dalam tekad yang semakin bulat, saya lihat, untuk tidak lagi menjadi bayang-bayang di bawah bayang-bayang kekuasaan atau hegemoni dari Cina. Dari Amerika Serikat. Jadi Cina sekarang sudah lebih berani untuk mengusulkan inisiatif-inisiatif yang sifatnya independen dari Amerika Serikat. Negosiasi mereka juga dengan mitra-mitra yang dilupakan Amerika Serikat atau disingkirkan Amerika Serikat itu juga semakin intens, termasuk dengan Uni Eropa, kemudian juga dengan Rusia misalnya. Artinya di sini Amerika Serikat punya taruhan yang cukup besar. Dia mau main lebih keras nekan Cina saja, atau dia juga mau mulai mendekati negara-negara yang jelas-jelas punya kelebihan untuk Amerika Serikat gitu. Jadi saya kira dia memainkan kartu yang kedua tadi, mencoba masuk ke negosiasi, dilihat platformnya, karena dalam sejarah dia waktu periode pertama dia kan pernah datang juga di ASEAN ya, seingat saya, tapi pendekatannya belum ekonomi gitu kan, lebih banyak kerjasama politik. Jadi mungkin dia kali ini akan masuk dan mencoba menengok lah bagian itu. Oke. Dengan kehadiran Presiden Trump di kawasan KTT ASEAN, di kawasan regional, sebenarnya seberapa besar kebutuhan Amerika Serikat terhadap negara-negara di ASEAN, atau mungkin ada yang ditawarkan Amerika Serikat untuk negara-negara di ASEAN? Amerika Serikat itu menjaga agar produksi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu tetap jalan juga di Asia. Seperti saya bilang tadi kan, mereka salah satunya memang menekan juga ya melalui tarif supaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tuh pindah gitu ke Amerika Serikat. Nyatanya kan hanya perusahaan yang cukup besar aja ya yang sudah bisa bikin cabang baru di Asia yang kemudian pindah. Tapi kalau yang perusahaan yang sifatnya melihat lebih strategis, lebih dekat ke pasar di Asia, ya mereka nggak pindah kan gitu. Dan kita tahu bahwa para pembeli di Amerika Serikat juga banyak yang ekonominya turun gara-gara tekanan ekonomi di sana ya. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, artinya turunlah daya beli mereka. Dari mana lagi Trump bisa menjaga popularitas dia di dalam negeri, kecuali kalau dia mau revisit lah ya, meninjau ulang apa yang dia lakukan di kawasan ini supaya dia tetap bisa jalanlah perekonomiannya. Di dalam negeri kan ada government shutdown juga di Amerika Serikat. Jadi bukan situasi yang mudah. Kongres juga semakin galak ya, karena tahu bahwa di pihak Partai Republikan juga ternyata nggak utuh ya. Baik, terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi dan juga pengajar hubungan internasional, serta founder dari Sinergy Policies atau perspektif Anda. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Saudara, atap lapangan olahraga pedal ambruk karena diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik menyelamatkan diri.
Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, hujan deras yang melanda Jakarta siang tadi membuat ruas jalan di wilayah Joglo, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Tak hanya mengganggu arus lalu lintas, banjir juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok atau mati mesin. Ruas Jalan Basoka Raya ini jadi salah satu ruas jalan yang merupakan langganan banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Buruknya sistem drainase air membuat debit air hujan tidak tertampung hingga menutupi ruas jalan. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Mogok ini pas lagi mau jalan sih, mau arah pulang ini Cimadu kita. Ini lewat jalan apa sih Bang? Lewat jalan arah belakang Puribeta sini saya tahu. Ini tadi banjir tingginya berapa Bang? Kira-kira sekitar 40-50 cm ini udah tinggi. Langsung mogok? Langsung mogok kita turun. Oke. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Atap lapangan padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ambruk usai diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri. Inilah detik-detik rekaman video amatir dari pengunjung saat angin kencang menghantam sarana lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang sedang berolahraga pun panik berhamburan, menyelamatkan diri saat bagian atap lapangan perlahan ambruk. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta siang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polres Metro Jakarta Barat sedang menyelidiki kejadian. Pas angin, dia hujan Mas, pada hujan. Ini melengkung yang sini nih, ini. Nah, terus sekarang terus anginan sini kan terus doyok ke sana. Tadi angin kencang banget Pak? Kencang, gede angin. Posisi lagi rame atau gimana? Rame. Orang rame di dalam, pada main terus. Tapi ada korban jiwa tadi? Gak ada, alhamdulillah nggak ada. Lalu bagaimana kondisi terbaru dari ambruknya atap lapangan olahraga padel di Jakarta Barat? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Rahmat Prasetyo. Pras, selamat petang. Bagaimana kondisi terbaru saat ini di lokasi kejadian? Ya, sudah dengan kondisi saat ini kondisi di lapangan padel yang berada di kawasan Sila, Taman Meruya, Kembangan, Jakarta Barat sudah kondusif, sudah tidak panik lagi seperti awal kejadian saat hujan deras yang berlangsung pada siang tadi. Beberapa pengunjung memang masih berada di lokasi, namun memang mereka berada di lokasi untuk melihat langsung kondisi lapangan dan juga beberapa pengunjung sudah mulai pulang. Nah, untuk saat ini pihak polisi dari Polres Jakarta Barat telah menerjunkan tim Inavisnya ke lokasi, masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat ini proses olah TKP masih berlangsung, beberapa pengunjung juga tidak diperbolehkan dahulu untuk masuk ke area lapangan yang menjadi titik pusat ambruknya atap lapangan padel dan sekaligus juga lapangan tenis ini. Tapi kalau penanganan dari pengelola selain melakukan sterilisasi, apalagi untuk mengamankan area sekitar juga? Belum banyak yang bisa dilakukan dari pihak pengelola karena memang saat ini masih wewenang dari pihak kepolisian. Namun memang ada pendampingan dari pihak pengelola untuk mengetahui persis bagian mana atau sisi mana atau tiang mana yang memang diduga jadi penyebab awal ambruknya atap di lapangan padel dan tenis di wilayah Kembangan ini.
Kalau dari polisi selama olah TKP sudah ada yang dimintai keterangan? Ya, beberapa saksi sudah dimintai keterangan, namun memang saksi masih yang melihat langsung kejadian. Ada beberapa saksi dari pengunjung dan juga beberapa saksi dari pihak pengelola sendiri. Bisa Anda gambarkan atap yang ambruk ini lebarnya seberapa besar, kemudian area yang terdampak seberapa banyak? Bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, bisa Anda lihat di belakang saya itu ada sisi lapangan, tenda atap, bagian atap lapangan pedal dan tenis yang ambruk. Memang dari visual yang kami dapat, area yang ambruk merupakan area di lapangan tenis. Peristiwa tersebut terjadi pada siang tadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan membuat suara seperti bengkok, seperti besi bengkok, lalu disusul dengan beberapa atap yang rubuh. Kondisi tersebut membuat beberapa pengunjung yang saat itu memang sedang melangsungkan turnamen tenis di lapangan ini berhamburan keluar untuk mengevakuasi diri. Tak lama setelah evakuasi, barulah area lapangan tenis, area atap di lapangan tenis ambruk dan jatuh ke area lapangan. Untuk lebar sekitar hampir 100 hingga 200 meter. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Rahmat Prasetyo, terima kasih sudah menginformasikan kepada kami. Tetap berhati-hati. Informasi lain, hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon palem tumbang di Jalan Metro Pondok Indah. Pohon ambruk menimpa sebuah mobil hingga pengendara tewas di lokasi. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil bernomor polisi B1732 SJV yang sedang melintas dari arah Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kerasnya hantaman pohon membuat atap mobil remuk parah. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di tempat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah. Imbas peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Lebak Bulus sempat alami kemacetan hingga 3 km. Dari Pondok Indah. Dari Pondok Indah. Itu pas lagi hujan apa gimana, Bang? Pas angin kencang tadi, Mas. Pas hujan juga. Korban meninggal di tempat. Ini lagi jalan, Pak? Iya, lagi jalan. Lagi arah kemana, Pak, ini, Pak? Dari arah Bundaran Pondok Indah. Pondok Indah ke Lebak Bulus. Lebak Bulus ya. Kondisinya langsung kena angin, langsung brak gitu, Pak ya? Iya, langsung ambruk gitu. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kejadian ini selalu berulang setiap tahun, karena itu antisipasi perlu disiapkan. Catatan Kompas TV, segera antisipasi dampak cuaca ekstrim akan hadir sesaat lagi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi cuaca ekstrim terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akhir Oktober hingga November. Sejumlah daerah termasuk Jakarta dan kota di Pulau Jawa dilanda hujan deras selama sepekan ini. Fenomena tersebut, kata BMKG, adalah peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Inilah catatan Kompas TV, segera antisipasi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Panas menyengat mencapai lebih dari 35 derajat Celcius dengan cepat berganti dengan hujan deras disertai angin kencang. Perubahan cuaca yang drastis ini bukan hanya berdampak pada aktivitas warga, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat di berbagai daerah. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal November. Di balik teriknya sinar matahari, tubuh manusia dipaksa bekerja lebih keras. Dehidrasi, kelelahan, bahkan sejumlah gangguan kesehatan mengintai kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan mereka yang bekerja di luar ruangan.
ekuator, sehingga fenomena panas seperti yang terjadi saat ini umumnya terjadi 2 kali, karena memang di ekuator itu 2 kali dilewati oleh gerak semu matahari, dan beberapa penyebab kenapa akhir-akhir ini terjadi suhu yang panas dan terik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan adanya gerak semu matahari yang saat ini berada di dekat selatan ekuator. Cuaca panas yang tak kunjung reda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Jakarta mencatat kasus penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mencapai hampir 2 juta orang. Lonjakan ini terdeteksi sejak Juli lalu. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat dari Agustus hingga 2 Oktober tercatat ada sebanyak 220 pasien yang terkena ISPA. Memastikan tidak keluar rumah, menggunakan alat pelindung diri, cukup minum ya, dan juga menghindari kematian dengan cara kenali gejala dehidrasi, heat exhaustion, dan heat stroke, dan segera tata laksana dan bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga di Badung, Bali juga merasakan sakit akibat kondisi cuaca panas yang ekstrim. Terbukti dengan temuan lonjakan pasien yang terjangkit infeksi saluran pernafasan akut. Rumah Sakit Daerah Mangunsada mencatat sepanjang Januari hingga September terdapat 160 kasus ISPA yang dirawat inap, dan per 22 Oktober jumlah tersebut meningkat menjadi 179 kasus. Iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya, bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir, 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109-nya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Ketika siang panas begitu terik, di malam hari cuaca mendadak berubah muram. Hujan deras datang tiba-tiba. Turunnya hujan seolah dianggap bisa meredakan suhu. Tapi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut hujan ternyata justru bikin was-was, khususnya bagi warga Jakarta. Karena ditemukan adanya partikel mikroplastik berukuran sangat kecil yang bersifat toksik di dalam air hujan. Dan yang kedua adalah bentuknya fragmen atau bentuknya seperti pecahan gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena kami memantau selama per bulan dalam waktu 12 bulan, memang musim hujan itu cenderung mikroplastiknya lebih tinggi daripada musim kemarau. Karena apa? Karena musim hujan itu kan hujan itu kan berfungsi untuk salah satunya membersihkan yang ada di udara ya. Jadi partikulat yang ada di atmosfer itu termasuk debu, gas, termasuk dalam hal ini mikroplastik, dia akan turun lagi ke bawah. Kini tanggung jawab menyelamatkan lingkungan dan mitigasi bencana bukan cuma tugas pemerintah. Warga pun harus punya kesadaran yang sama. Kesadaran masyarakat soal pentingnya menjaga lingkungan harus dibangun terus-menerus. Sejak usia dini, semua warga negara wajib dibekali pengetahuan tentang melestarikan lingkungan. Tim Liputan Kompas TV. Fenomena cuaca ekstrim bukan hal baru, tapi kejadian yang selalu berulang setiap tahun. Karena itu, antisipasi perlu disiapkan. Kita tentu tidak berharap bencana banjir bandang akibat sungai meluap atau longsor terjadi. Namun faktanya, itulah yang kerap terjadi di sejumlah daerah bila ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim juga menimbulkan dampak kesehatan. Terjadi peningkatan pasien, terutama anak-anak di sejumlah rumah sakit. Pasien rata-rata menderita penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain dampak kesehatan, sektor pertanian pun terancam. Petani cabai dan tomat gagal panen seperti yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya harga cabai pun melambung. Cuaca ekstrim juga mengakibatkan mobilitas warga maupun pengiriman logistik menuju kawasan Pantura dan Kota Semarang terganggu. Karena itu saudara, pengambil kebijakan di pusat dan daerah harus menyiapkan mitigasi bencana. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Tentulah pemerintah sudah punya
peta kawasan yang rawan terkena bencana, sehingga antisipasi sudah bisa dilakukan sejak dini. Mulai dari sosialisasi bencana, rencana evakuasi, hunian sementara bagi pengungsi, hingga kebutuhan sehari-hari. Intinya, meminimalkan dampak bila bencana itu benar-benar datang. Selain itu diperlukan pula kebijakan tata kelola lingkungan yang baik dari pemerintah. Banjir misalnya tidak terjadi hanya akibat curah hujan tinggi, melainkan akibat buruknya tata kelola lahan, kondisi lingkungan sekitar, dan perubahan iklim. Jangan pernah ada pembangunan yang dilakukan pemerintah memperhatikan tata ruang. Kebijakan pemerintah soal pengelolaan lingkungan hidup sudah dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan presiden. Demikian juga program strategis, semisal aksi bersih sampah, hingga yang terbaru, pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Ini sudah baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan, karena ancaman kerusakan lingkungan sudah di depan mata. Misalnya penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga harus tegas, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar sidang terhadap 5 anggota DPR yang dinonaktifkan buntut gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD akan menggelar sidang terhadap 5 anggota DPR yang dinonaktifkan buntut gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu pada 29 Oktober mendatang. Nasdem menghormati mekanisme yang berjalan di MKD. Sidang dugaan pelanggaran etik 5 anggota Dewan yang telah dinonaktifkan oleh fraksi masing-masing akan digelar pada Rabu 29 Oktober mendatang. Adapun kelima anggota Dewan itu adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari fraksi Nasdem, Adis Kadir dari fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari fraksi PAN. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan, pihaknya mengizinkan MKD menggelar sidang dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota Dewan yang dinonaktifkan fraksi. Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses. Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025, ujar Dasko seperti yang kami kutip dari kompas.com. Menanggapi nasib 2 rekan satu partainya akan diputuskan MKD, Waketum Partai Nasdem Saan Mustafa memahami jika MKD harus memproses pengaduan masyarakat yang masuk untuk ditanggapi dan diputuskan. Ia pun yakin MKD mengedepankan prinsip keadilan. Pada dasarnya kenapa MKD melakukan sidang terhadap para anggota DPR yang nonaktif, ini terkait dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap mereka-mereka yang nonaktif tersebut. Saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD. Sebagaimana diketahui, Sahroni, Nafa Urbah, Adis Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio dinonaktifkan fraksi masing-masing buntut pernyataan kontroversial. Kalimat yang mereka lontarkan ke publik dinilai turut memantik kemarahan dan demonstrasi besar akhir Agustus lalu. Pernyataan itu meliputi penjelasan blunder tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota Dewan hingga pernyataan tidak empati terhadap situasi ekonomi di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Terkait usulan Presiden RI kedua Soeharto sebagai pahlawan nasional, mantan Menko Polhukam Mahfud MD bilang Soeharto secara yuridis formal memenuhi syarat menjadi pahlawan nasional. Namun demikian, menurut Mahfud, secara sosiopolitis ia mempersilahkan masyarakat untuk memberikan penilaian. Mahfud juga menambahkan dirinya bahkan pernah mengusulkan jika semua presiden Indonesia dapat menjadi pahlawan nasional tanpa melewati proses penelitian ulang. Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat ya. Bahkan saya pernah usul dulu, semua mantan presiden tuh nggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden kan sudah pasti memenuhi syarat ya untuk menjadi pahlawan. Tapi silakan saja, kan masyarakat juga yang nanti akan menentukan. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Muzani, Presiden pastinya memiliki pertimbangan dan pandangan matang terkait tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional. Terkait gelar pahlawan kepada Soeharto, menurut Muzani, hal tersebut seharusnya tidak lagi jadi polemik. Kita nunggu keputusan Presiden, siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam ini Presiden Prabowo, untuk tahun ini dianugerahkan gelar pahlawan nasional, sehingga saya kira Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Jadi MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, sehingga harusnya juga itu tidak menimbulkan problem lagi. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menegaskan bahwa proses pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional terus berjalan. Fadly Zon juga membantah jika ada polemik mengenai usulan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Menurutnya saat ini pengajuan gelar pahlawan Soeharto sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Maksudnya sudah melalui proses. Tapi saya tidak melihat ada polemik. Karena ada kontra di lapangan. Dari bawah sudah diusulkan dari mulai kabupaten kota kepada provinsi, provinsi Jawa Tengah dalam hal ini. Sudah dikaji juga oleh universitas, diajukan ke TP2GP di Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial sudah mengajukan juga ke Dewan Gelar. Tinggal kita nanti akan membahasnya di Dewan Gelar untuk disampaikan kepada Presiden. Terkait penetapan gelar pahlawan bagi seseorang, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Pemberian Gelar Pahlawan. Menurut Ray, diperlukan penambahan sejumlah poin bagi seseorang yang akan disematkan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya, orang tersebut harus mampu hidup sederhana dan tidak mencederai demokrasi serta tidak nepotisme. Undang-undang pemberian gelar kepahlawanan itu. Apakah orang itu hidup sederhana atau tidak? Dalam bahasa yang lain itu, seluruh harta kekayaannya dapat diverifikasi bahwa itu didapatkan dengan cara yang halal. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah dia tidak pernah melakukan praktek yang mencederai demokrasi seperti misalnya politik uang. Ya. Nah, yang ketiga adalah jelas-jelas dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga, alias nepotisme. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastiannya.
ditemui di Sasano Hinggil Keraton Yogyakarta usai menghadiri dialog kebangsaan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Minggu siang. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku tidak bisa memastikan apakah dirinya jadi atau tidak bergabung dengan tim reformasi Polri bentukan istana. Mahfud bilang dirinya telah menyatakan kesanggupannya untuk bergabung, namun hingga hari ini tidak pernah dihubungi soal kepastian. Pak Mahfud jadi untuk reformasi Polri jadi ikut sebagai anggota, Pak? Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Nah habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak mau tanya. Saya menghindar untuk menanyakan itu karena saya tahu tidak mudah pertimbangannya. Jadi biar Presiden mengolah dengan sebaik-baiknya, apapun nanti hasilnya kita tunggu aja. Saudara, Kejaksaan Agung menegaskan saat ini jaksa eksekutor masih mencari keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Kejagung meminta Sylvester menyerahkan diri dan menjalankan eksekusinya. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan pihaknya belum menemukan Sylvester Matutina. Supriyatna bilang jika Sylvester memiliki etikat baik, seharusnya segera menyerahkan diri dan menjalankan eksekusi. Menurut Supriyatna, soal upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat menunda eksekusi. Sylvester Matutina hingga kini belum menjalani hukuman atas vonis 1,5 tahun penjara terkait kasus fitnah pada 2019 lalu terhadap Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Sylvester yang jelas jaksa eksekutor sedang mencari yang bersangkutan dan kita pastinya jaksa eksekutor akan mengambil langkah-langkah hukum yang nantinya akan memberikan kepastian hukum. Kita lihat aja. Kendalanya apa sih Pak sampai belum bisa ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan. Di Jakarta Pak katanya Pak ya? Itu kan penasihat hukumnya. Makanya kalau memang benar dan beretikat baik, hadir, laksanakan eksekusi. Perkara yang bersangkutan mau mengajukan hukum PK silakan saja, tapi eksekusi tidak, PK tidak menghentikan eksekusi ya, tidak menunda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Tiba di Malaysia, Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance KLCC. Pada momen pembukaan KTT, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Selain Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump tiba di Malaysia guna menghadiri KTT tahunan ASEAN. Selama di Malaysia, Trump berencana meningkatkan citranya sebagai negosiator internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara serta mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Atap lapangan olahraga padel ambruk karena diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik menyelamatkan diri. Saudara, atap lapangan padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat ambruk usai diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri.
Inilah detik-detik rekaman video amatir dari pengunjung saat angin kencang menghantam sarana lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang sedang berolahraga panik berhamburan menyelamatkan diri saat bagian atap lapangan perlahan ambruk. Menurut saksi, peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Jakarta siang tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polres Metro Jakarta Barat sedang menyelidiki kejadian ini. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon palem tumbang di Jalan Metro Pondok Indah. Pohon ambruk menimpa sebuah mobil hingga pengendara tewas di lokasi. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil bernomor polisi B1732 SJV yang sedang melintas dari arah Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kerasnya hantaman pohon membuat atap mobil remuk parah. Akibatnya pengemudi mobil tewas di tempat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah. Imbas peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Lebak Bulus sempat alami kemacetan hingga 3 km. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.